Baik, mari kita lanjutkan kembali. Dari pembahasan kita tadi adalah selain kromosom, ada sel eukariot yang punya DNA di luar kromosom. Ya, kromosomnya pada mitokondria dan pada kloroplas pada sel tumbuhan hijau. Beberapa sel eukariot punya plasmid alami yang disebut plasmid 2 mikron. Organisme gen pada mitokondria ini mirip organisasi gen pada bakteri, sehingga diduga mitokondria merupakan jasad prokariot endosimbion. Apa itu prokariot endosimbion? Prokariot endosimbion itu adalah proses evolusi dari prokariot, ya, yang semula struktur sel eukariotnya itu berkembang, jadi berubah jadi sel eukariot yang dikenal sekarang. Nah, informasi genetik pada eukariot dapat terletak pada kedua untaian ganda DNA. Artinya, masing-masing untaian DNA itu fungsinya adalah mengkode atau coding region, ya, maupun yang tidak membawa informasi atau non-coding region. Seperti halnya pada prokariot, ukuran molekul DNA yang menyusun kromosom eukariot itu lebih panjang dibandingkan ukuran selnya. Contohnya adalah manusia, satu sel manusia itu apabila kromosomnya disambung ya secara linear itu dapat mencapai 1,74 meter. Sedangkan ukuran sel manusia hanya beberapa mikron. Nah, itu tadi teman-teman, ada beberapa pembahasan ya. Menurut Triwibowo 2010 ada gen pada jasad eukariot itu dikelompokkan jadi 3 kelas. Kelas 1, 2, 3. Coba kalian lihat bedanya apa sih? Kalau gen yang kelas 1 kodenya RNA 585, RNA 185, rRNA 285. Digunakan dalam pembentukan ribosom. RNA ribosom nukleotida asid. Sedangkan gen kelas 2, gen-gen yang mengkode sintesis itu semua molekul protein. Jadi gen-gen tersebut disalin, ditranskripsi menjadi molekul mRNA atau RNA messenger. Ditranslasi menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu protein. Sedangkan gen kelas 3 membawa asam amino yang akan disambung menjadi molekul protein dalam protein translasi. Jadi ada berapa fase nih? Gen kelas 1 pembentukan ribosom, gen kelas 2 ditranskripsi, kemudian ditranslasi, gen kelas 3 akan ditranslasi proteinnya. Jadi urutan bagian-bagian gen yang terinstruksi dalam genom adalah sama dengan urutan produk RNA hasil dari transkripsi. Gen yang terinterupsi mempunyai struktur yang sama pada semua jaringan, baik berekspresikan maupun tidak. Intron dalam gen-gen inti sel pada umumnya punya kodon atau kode terminasi dalam semua kerangka. Nah, sekarang ada kuis buat kalian. Ini sebagai tugas di rumah. Apa yang dimaksud dengan DNA sebagai bahan genetik? Dan yang kedua, jelaskan gambaran umum tentang genom. Terima kasih mahasiswaku, semoga perkuliahan hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.